Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke soalnya. Sebuah truk berangkat menuju ke kota S pada pukul 8:10 dengan kecepatan 40 km per jam. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8:40 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapakah sedan menyalip truk? Kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang pertama, V1, yaitu kecepatan sebuah truk menuju ke kota S, yaitu 40 km per jam. Berangkatnya itu pada pukul T-nya, yaitu jam 8:10. Kemudian untuk V2-nya, V2 adalah kecepatan sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8:40 dengan kecepatannya 60 km per jam. Ini berarti ini T1, ini T2-nya, yaitu dari pukul 08.40. Nah, dari sini kita sudah dapat nih delta T-nya sama dengan 30 menit ya. Kemudian pertanyaannya adalah jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapakah sedan menyalip truk? Jadi yang ditanya itu adalah T susul. Nah, sama dengan apa? T susul ini rumusnya adalah V1 dibagi dengan V2 dikurang V1 dikali dengan delta T. Nah, V1-nya sudah diketahui tadi 40, dibagi dengan 60 dikurang 40, dikali dengan delta T. Delta T-nya di sini ada 30 menit. Kalau kita jadikan dalam bentuk jam, berarti 30 dibagi dengan 60. Sama dengan setengah jam. Jadi, ini kita kali dengan setengah, maka akan menjadi 40 bagi 20 kali setengah, sama dengan 2 kali setengah, sama dengan 1 jam. Ya, itu T susulnya adalah 1 jam. Pertanyaannya adalah pada pukul berapa. Jadi, jika yang ditanyakan adalah pada pukul berapa, yang T susul ini tinggal kita tambahin ke waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir itu adalah T2. Jadi, ditambah dengan 1 jam, maka akan sama dengan pukul 9.40. Nah, inilah waktu sedan menyalip truk. Ya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua, sebuah belah ketupat memiliki 2 diagonal. Jika diagonal pertama diperbesar sebesar 6 kali dan diagonal kedua diperbesar sebesar 8 kali, berapakah perbandingan luas belah ketupat sebelum diperbesar dan setelah diperbesar? Kita tahu bahwa luas belah ketupat itu sama dengan setengah kali diagonal kali dengan diagonal. Ini diagonal yang kedua ya. Nah, jika diagonal belah ketupat itu diperbesar sebesar 6 kali, untuk diagonal, kita anggap ini L1, ini L2-nya, jadi masih setengah dikali L1-nya diperbesar 6 kali, jadi 6 kali D1, kemudian D2-nya diperbesar 8 kali, jadi 8 kali D2, maka akan menjadi setengah dikali dengan 6 kali 8, 48, D1 kali D2. Sama dengan 24 D1 kali D2. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah berapa perbandingan luas belah ketupat sebelum diperbesar dan setelah diperbesar. Jadi, pertanyaan itu adalah L1 banding L2. L1-nya tadi adalah setengah D1 D2 dibagi dengan L2-nya 24 D1 D2. Ini kan bisa habis ya. Jadi, setengah dikali 1/24 sama dengan 1 banding 48. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, 4X dibagi 8 sama dengan 6Y, maka 4X dikurang Y dibagi dengan Y sama dengan berapa?
kita punya sekarang 4X dibagi 8 sama dengan 6Y ya di sini. Nah, pertanyaannya adalah 4X dikurang Y bagi Y sama dengan berapa? Nah, dari sini yang persamaan pertama, ini ya, kita dapat menjadikannya dalam bentuk yang seperti ini. 4X sama dengan, tinggal kita kali aja, kali silang ke ruas sebelah kanan. Jadinya 48Y, ya kan? Nah, jadi kita tinggal substitusi yang 4X ini ke sini. Nah, jadinya kan dalam bentuk Y semua. Makanya 4X kita ganti dengan 48Y dikurang Y dibagi dengan Y. Sehingga diperoleh 48Y dikurang Y sama dengan 47Y. Dibagi dengan Y, hasilnya adalah 47. Itu yang C. Pertanyaan berikutnya. Naufan Chandra melakukan perjalanan dari kota X ke kota Y untuk menghadiri sebuah acara pernikahan temannya. Apabila Naufan Chandra memacu mobilnya dengan kecepatan 80 km per jam, maka ia akan terlambat selama 1 jam. Tetapi jika ia memacu mobilnya menggunakan laju 120 km per jam, maka ia akan datang lebih awal. Berapakah jarak antara kota X dan kota Y? Nah, jadi kita buat dulu yang diketahui. Naufan Chandra melakukan perjalanan menghadiri. Oke, apabila kecepatan mobilnya 80 km per jam, jadi kita anggap ini V1 sama dengan 80 km per jam, maka T1-nya sama dengan, kalau dia terlambat 1 jam, berarti anggap saja waktu yang seharusnya dia datang adalah T, maka kalau terlambat berarti ditambah dengan 1 jam. Kemudian V2. V2-nya itu 120 km per jam. Nah, jika kecepatannya 120 km per jam, maka dia akan datang lebih awal. Jadi bisa kita buat T2-nya sama dengan T dikurang 1. Berapakah jarak antara kota X dan kota Y? Jadi di sini nih yang ditanyakan adalah berapa S-nya. Oke teman-teman. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan perbandingan antara waktu dengan kecepatan itu berbanding terbalik ya, karena semakin besar kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin cepat atau semakin kecil waktunya, seperti itu ya. Jadi kalau semakin lambat, atau kecepatannya semakin lambat, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin lama. Berarti kan perbandingannya berbalik nilai. Jadi V1 banding V2 sama dengan T2 banding T1. V1-nya adalah 80 bagi 120 sama dengan T2-nya sama dengan T dikurang 1 dibagi dengan T ditambah 1 untuk T1-nya ya. Sehingga kita dapat memperoleh berapa nilai T dari sini. 80 T ditambah 80 kali silang aja ya teman-teman. Ini seperti ini. Sama dengan 120 T dikurang, ini 1 ya, dikurang 120. Sehingga kita substitusi, maksudnya pindah ruaskan ke sebelah kiri T-nya. Negatif 40 T sama dengan yang 80 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya kan negatif 120 ditambah dengan 80 dikurang 80 maksudnya. Negatif 40 T, negatif 200, maka T sama dengan 5. Jadi T-nya sama dengan 5 sekarang nih. Pertanyaannya adalah berapa S-nya? Jadi untuk mencari jarak, kita tinggal substitusi aja ke dalam rumus yang ini nih. Kecepatan kan sama dengan jarak dibagi dengan waktu kan, maka jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi V kali T. Nah, terserah kita mau menggunakan yang mana, boleh V1 atau V2. Yang penting kan waktunya sama di sini. Jadi, kalau kita misalnya menggunakan V1 boleh, kita coba ya. V1 berarti ini T1, 80 dikali dengan T1. T1 sama dengan T tambah 1. Kalau T tambah 1, 5 tambah 1 berapa? 6 ya. Ini T1. 80 kali 6, 480 km.
Kemudian kalau kita mau menggunakan V2 bisa juga, jadinya V2 kali T2. Jadi sama dengan V2-nya adalah 120 km per jam dikali dengan T2. T2 itu sama dengan T dikurang 1. T-nya 5, kurang 1, 4. Nah, 4 kali 120 sama dengan 480 juga kilometer ya. Nah, jadi hasilnya sama aja, mau menggunakan V1 atau V2, T1 atau T2 sama. Oke teman-teman, untuk soal ini saya pikir tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan antara umur Wiryatmo dengan anaknya sekarang adalah 3:1. Jika 6 tahun yang lalu perbandingan usia mereka adalah 5:1, berapakah usia Wiryatmo sekarang? Wiryatmo. Oke, kita buat dulu. Kita misalkan umur Wiryatmo ini dengan W, kemudian umur anaknya adalah A, ini sama dengan 3:1. Kemudian jika 6 tahun yang lalu, perbandingan umur mereka 5:1. Kalau 6 tahun yang lalu berarti dikurang 6 masing-masingnya. Sama dengan 5:1. Nah, sekarang dari sini kan kita bisa memperoleh nilai W-nya sama dengan 3A kan. Nah, oke, kita substitusi ke sini. Jadi, W sama dengan 3A. 3A dikurang 6. A kurang 6 sama dengan 5:1. Atau bisa juga kita tulis 5 saja, tidak jadi masalah. Kemudian 3A kurang 6 sama dengan 5A dikurang 30. Kita pindah ruas, 3A dikurang 5A jadinya negatif 2A. Kemudian negatif 30 ditambah 6, negatif 24, maka A sama dengan 12. Nah, A sama dengan 12 nih, maka kita bisa mencari berapa W-nya, tinggal substitusi ke sini. Jadi, W sama dengan 3 kali 12, sama dengan 36. Jadi, umur Wiryatmo adalah 36 tahun. Jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan soal yang dapat saya bahas pada kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.